Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita baca satu perikop. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3 dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terus ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku, kata Yesus. Tuhan mengharapkan kita berbuah. Yesus menjadi patron, Yesus menjadi teladan yang kita ikuti, yang kita teladani. Dan sebenarnya kalau kita menyandang sebagai Kristen, Kristen artinya seperti Kristus. Kristen artinya seperti Kristus. Maka sesungguhnya setiap kita terpanggil untuk memperagakan Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau orang mengaku sebagai orang Kristen atau menyandang predikat sebagai anak Tuhan, namun kehidupannya tidak menghasilkan buah yang baik, adalah seperti pohon. Seperti pohon yang akan ditebang dan terakhir dikatakan dicampakkan ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbuah adalah panggilan mulia bagi kita. Katakan amin. Katakan sama-sama, berbuah bagiku adalah panggilan mulia. 2, 3 ya. Berbuah bagiku adalah panggilan mulia. Kita harus berbuah. Saudara harus berbuah. Buah itu hasil. Maka kita sebagai orang bertobat, sebagai orang Kristen, harus berbuah. Artinya apa? Harus memiliki hasil dari pertobatan kita. Maka kita sebagai orang Kristen, seyogianya kita harus memikirkan, memperkarakan kekristenan kita. Apakah kita sudah berbuah atau memiliki hasil dari pertobatan kita? Apakah
kita sudah memperlihatkan buah yang baik, menghasilkan buah yang baik. Sebab jika kita tidak berbuah, berarti sama halnya kita tidak menghasilkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar hari ini pupuk untuk berbuah lebat dan tinggal dalam Kristus. Bagaimana kita untuk berbuah? Ada pupuknya. Pupuk yang pertama adalah racikannya firman Allah. Kalau seseorang mau berbuah lebat dan tetap tinggal dalam Kristus, dan kehidupan Kristus mengalir lewat hidup kita masing-masing, maka yang pertama resepnya, pupuknya adalah firman Allah. Memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran kita, dan menjadikannya sebagai guiding, sebagai penuntun dalam hidup kita saat kita berjalan. Jadi firman patokannya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang mau berbuah, yang pertama pupuknya, resepnya adalah firman Allah. Dan firman itu harus kita pelihara senantiasa dalam hati, dalam pikiran kita, sehingga firman itu akan menjaga kita, akan menuntun kita, menjadi pedoman bagi kita saat kita mengambil satu keputusan, saat kita harus melangkah. Firman itu menerangi hati dan pikiran kita. Jadi bukan hanya sembarang lagu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan untuk dengar firman. Saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita harus benar-benar mempersiapkan hati ini. Kenapa kita harus persiapkan hati? Karena hati kita kadang-kadang menjadi tanah yang keras. Ada benih firman harus ditabur. Firman itu tidak berbuah. Kenapa? Tidak bertumbuh, tidak bisa berakar, karena hati kita bagaikan batu kerasnya. Cuma Tuhan, baca hati. Mengapa firman Tuhan selalu dibuat di tengah-tengah atau hampir selesai, lalu dibuat dulu nyanyi penyembahan, supaya hati kita semakin lunak sebenarnya di hadapan Tuhan. Mulai fokus kita diarahkan kepada Kristus, kepada Tuhan, dan kepada firman-Nya. Harusnya sudah sampai firman Tuhan, kita jemaat sudah siap. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman. Itu seharusnya, sehingga saat kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat kita mengambil satu keputusan, kita mengambil keputusan dengan akurat dan tidak bertentangan dengan yang berjuang untuk keluarga. Kalau dia dapat Rp1, rupiah tersebut dipertanggungjawabkan. Itu sesuai dengan firman. Maka dia akan bekerja. Doa dari istrinya, doa dari anak-anaknya menghantarkan dia untuk meraih, mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan baginya. Harusnya begini. Kalau ada orang minta duit sama saya, mohon maaf Pak Pendeta, bagi duitnya dulu 50.000.
Itu kan Pak? Aduh, udah asik nih. Udah gak merokok 2 hari, aduh, udah mau mati rasanya. Saya akan bilang kepada saudara, masih ada kok kuburan, gak apa-apa saya makamkan. Tapi kalau ada bapak-bapak atau ibu ngomong, Pak Pendeta, kami sedang tidak punya apa-apa ini untuk makan, boleh gak? Walaupun di kantong saya mungkin tinggal 50.000, saya akan berikan. Kalau itu alasannya. Pak Isa kemarin cerita, kita diskusi, bagaimana? Kalau saya kasih sembako lebih baik mana? Apa uang? Jangan kasih uang, sebab uang nanti dibikin rokok, apalagi dibikin anggur merah. Lalu nyanyi dengan berkata, haleluya, anggur merah. Dia bersuka cita bukan pada tempatnya. Maka lebih baik kasih sembako. Hari ini saudara, ambil sembako saudara. Amin. Dan doakan yang memberikan supaya mereka diberkati Tuhan. Amin ya. Itu. Jadi thank you Pak Isa. Itu saya pikir bijak. Daripada kasih duit contoh, saudara dikasih duit contoh 200.000 per orang. Kalau yang di sini mungkin sudah bertobat, yang di luar sana kadang-kadang belum bertobat. Yang di sini sudah bertobat, kadang-kadang yang di sana sini ada yang belum bertobat. Bibitkanlah anggur. Untuk ya kita nggak minum anggur, masih minum anggur kan? Oh anggur katanya nggak bir. Ya. Jadi itu apa yang saudara, pupuk untuk kita berbuah lebat dan tinggal tetap di dalam Kristus. Pupuk yang pertama racikannya apa? Firman Allah. Yang kedua, sama-sama persekutuan itu penting. Memelihara kebiasaan persekutuan itu saudaraku membuat kita tetap kuat. Jangan saudara pikir saudara bisa kuat kalau sendiri. Tidak mungkin. Orang dunia saja tahu bersekutu bersatu dengan para saudara-saudara seiman akan menguatkan kita. Sedangkan kita bersekutu aja kadang-kadang kita membleh kok. Apalagi kita bersekutu. Saya berharap pandemi ini cepat berlalu dan kita kuat. Saya berharap vaksin yang telah diselenggarakan oleh pemerintah cepat tersosialisasi. Dan kita berdoa semoga imun kita kuat untuk menghadapi era pandemi ini. Alkitab berkata jangan meninggalkan persekutuanmu. Karena dengan kita bersekutu, kita memelihara kebiasaan yang baik, persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, supaya kita kuat. Pupuk untuk berbuah lebat dan tinggal dalam Kristus. Yang kedua adalah memelihara persekutuan. Pelihara persekutuan, belajar melekat kepada Tuhan. Harusnya di hatinya harus terus terbersih, terukir dan tertato di jiwanya. Dia tetap berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Harusnya itu lagunya. Dia tidak mau meninggalkan persekutuan. Kalau dia tertinggal, dia merasa kehilangan. Dia menganggap itu seperti makanan sehari-hari untuk dia hidup. Makan 3 kali sehari. Kalau yang 1 kali gak makan, dia merasa ada yang tidak tepat di perut ini. Itu Bapak Ibu Saudara, kita menganggap persekutuan itu penting. Dan jika kita tidak hadir, tidak ikut dalam persekutuan, kita merasa ada yang hilang, ada yang kurang. Berbahagialah saudara kalau masih
ada satu kerinduan untuk bersekutu. Tetapi berdukalah saudara jika saudara tidak bersekutu, namun rasanya tetap bahagia. Celaka ini. Celaka. Dia nggak sadar dia telah menimbun celaka dalam dirinya. Kita butuh Tuhan. Kita harus punya kerinduan gairah yang harus dibangun, diperjuangkan untuk ingin bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, yang ketiga, pupuk ataupun resep yang ketiga untuk kita berbuah lebat dan tinggal dalam Kristus. Yang ketiga adalah taat, mentaati firman-Nya, yakni tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat 12 dikatakan seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Yesus. Dan ayat 17 saya bacakan untuk kita, dikatakan seperti ini. Inilah perintahku, diulang kembali. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perintah untuk kita mengasihi, maka kita taat. Kalau saya berharap saudara menjadi pekerja keras dan pekerja cerdas, dan doa kita kiranya saudara semakin diberkati Tuhan, supaya lewat berkat itu kita bisa berbagi kasih dengan orang lain. Kita lebih efektif berbagi kasih dengan orang lain. Kita mau belajar taat, mentaati firman-Nya. Taat. Resep ataupun pupuk untuk berbuah lebat dan tinggal dalam Kristus. Yang keempat, yang terakhir, tunduk, memelihara kebersihan hidup, menolak dosa, dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Pupuk untuk kita berbuah lebat harus ada ketundukan, tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan kita sendiri menurut mau kita. Tetapi kita berjuang untuk tunduk terhadap pimpinan Tuhan. Orang yang berjuang tunduk terhadap pimpinan Tuhan, apapun yang dia alami, apapun yang saudara alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, kalau saudara yakin benar, engkau telah melihat 4 resep tadi, 4 pupuk yang tadi, engkau mengalami masa sukar, engkau mengalami masa sulit, engkau mungkin melihat Tuhan, kenapa gak nyaman ini, saudara akan tetap tunduk dan berserah kepada Tuhan. Saudara yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara tidak akan berkata, aku berserah, aku berserah. Kita berserah pada Tuhan. Kalau saudara merasa susah hidupmu, padahal engkau tidak melakukan dosa, engkau tetap belajar firman Allah dan bekerja berjalan sesuai dengan firman Allah, engkau memelihara persekutuanmu dengan Tuhan, engkau tetap berjuang untuk taat kepada Tuhan, engkau tunduk kepada Tuhan, tapi engkau mengalami masa-masa yang sukar, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia peduli kepada saudara, Dia mengasihi engkau. Tapi Pak Pendeta, kenapa susah hidupku Pak Pendeta? Berarti ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Tuhan bikin,
Tuhan ukir dalam hidup kita, kita harus tetap berkata, aku berserah, aku ada Yesus Juru Selamat. Engkau melihat ekonomimu sukar, engkau mungkin melihat anak-anakmu, bagaimana nasib anakku ini Tuhan. Kita tinggal berkata, aku bertanah terhadap anakmu, doakan dia. Aku haleluya, ada Yesus Juru Selamat. Aku Bapak-bapak, engkau melihat istrimu, engkau berkata, aku berserah Tuhan buat istriku yang engkau berikan bagiku. Aku gagal kemarin, tapi sekarang aku mau melangkah, berjuang lebih baik lagi, membenahi diri. Tidak ada yang terlambat. Selama masih ada napas di tenggorokanmu, tetaplah berjuang, tetap berserah kepada Tuhan. Meski di masa sukar, tetap melekat kepada Tuhan. Lihat pemeliharaannya bagimu. Jangan sampai masalah, persoalan, kesukaran hidup itu menjadi momok yang menakutkan bagi saudara dan saya, menjadi ilah, menjadi Baal era modern yang membuat kita seolah-olah Tuhan tidak berdaya. Dalam hal ini kita melukai perasaan Tuhan. Maka di era saat ini saudara, walaupun era pandemi, mungkin ada banyak lini, ada banyak garis yang merasa sukar. Kita berharap Tuhan pelihara tetap hidup kita. Dan doa kita, gereja kita harus berdoa. Kita sebagai gereja harus berdoa, kiranya Tuhan berkati bangsa kita ini. Tuhan berkati pengusaha-pengusaha di bangsa kita ini, yang mereka menanam modalnya untuk kemajuan negara kita, masyarakat kita. Kiranya perusahaan-perusahaan juga diberkati Tuhan. Sebab kalau perusahaan di mana saudara bekerja bangkrut, saudara yang menderita. Maka saya berharap jemaat Tuhan dimanapun engkau bekerja, kalau sebagai karyawan, doakan supaya usaha di mana kau bekerja diberkati Tuhan. Jangan mengutuki, gajiku cuma segini, ngapain aku doakan? Masalah itu. Tapi berapapun gajimu, doakan Tuhan, tolong berkati usaha di mana aku bekerja, supaya usaha ini semakin makmur, semakin jaya, dan aku bisa tetap bekerja. Dan syukur-syukur kita dapat bonus. Kalau saudara punya usaha, doakan usahamu diberkati Tuhan. Dan kalau kita sebagai karyawan, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati.